Ini ceritaku 5 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2019 setelah lulus sekolah, aku mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan tekstil di Bandung. Perusahaan tersebut memberikan fasilitas berupa mes, tempat tinggal karyawan yang disediakan. Awalnya aku tidak berniat untuk tinggal di mes itu, karena rumahku juga ada di Bandung. Dan ibuku juga tidak memberikan izin untuk aku tinggal di mes itu. Namun setelah sebulan aku bekerja di sana, aku merasa kecapean jika pulang pergi kantor. Dan jarak rumah dengan kantorku sebenarnya cukup jauh. Pada akhirnya aku memutuskan untuk tinggal di mes. Meskipun ibuku sangat khawatir dan bimbang untuk mengizinkanku. Karena beliau tidak ada yang merawatnya. Namun aku janji, setiap seminggu sekali, aku pulang ke rumah. Akhirnya aku pun tinggal di mes itu. Saat pertama kali aku tinggal di mes, awalnya sih agak sedikit susah tidur karena tidak terbiasa. Namun pada akhirnya ya dibiasakanlah. Sampailah pada hari itu. Saat itu aku pulang kerja sekitar jam 5 sore. Sampai di mes, aku langsung masuk ke kamarku. Entah kenapa saat itu badanku terasa sangat lelah. Jadi aku memutuskan untuk langsung tidur. Setelah beberapa lama, aku terbangun. Dan ketika aku lihat layar handphone, jam 10 malam. Aku pun melanjutkan tidurku. Posisiku saat itu tertidur menghadap ke arah tembok. Tak lama aku terlelap. Aku merasakan seperti ada yang menggerak-gerakkan tubuhku. Ada yang menggoyang-goyangkan badanku seakan-akan membangunkanku. Kupikir mungkin saat itu di alam mimpiku. Setengah sadarku bangun. Ya jelas tidak ada apa-apa. Aku lanjutkan lagi menutup mataku dan tertidur. Kali ini terasa lagi seperti ada yang menggoyang-goyangkan tempat tidur. Jangan-jangan gempa. Aku pun langsung bangun dan beranjak dari tempat tidurku. Ketika terduduk di atas tempat tidur, tidak terasa lagi. Ini gempa apa bukan ya? Namun terasa sangat kencang. Aku sampai membuka Twitter untuk melihat info gempa. Dan ternyata tidak ada apa-apa.
Aku pun kembali menutup mataku dan mengambil posisi tidur. Aku menghadap ke arah tembok dan memeluk guling. Ketika itu aku menyadari sesuatu. Aku kan tidak mempunyai guling. Lalu kenapa tiba-tiba aku memeluk guling? Sangat terasa aku memeluk sesuatu. Setengah sadar saat itu, aku buka mataku dan ada sesuatu yang terbungkus kain putih berada tepat di depan wajahku. Sontak aku langsung meloncat kaget, dan ketika aku lihat lagi ke tempat tidurku, tidak ada apa-apa. Apa itu? Sangat terasa dan sangat jelas terlihat. Tapi apa mungkin itu hanya halusinasiku saja? Mimpi? Entahlah. Setelah aku terbangun saat itu, entah kenapa aku tidak bisa tertidur lagi. Kuliah saat itu sudah lewat jam 12 malam. Akhirnya aku memutuskan untuk bermain game saja di laptopku. Memecah kesunyian dengan suara-suara game. Sampai tiba-tiba terdengar suara bel. Iya, di mes ini ada bel rumah yang terletak di depan gerbang. Biasanya jika ada yang memesan makanan dari ojek online, drivernya akan memencet bel itu dan si penghuni turun untuk mengambilnya. Karena aku tidak memesan apa-apa, aku pun menghiraukannya. Namun lama-kelamaan cukup mengganggu. Kenapa nggak ada yang turun bukain gerbang? Apa mungkin salah satu penghuni yang lupa bawa kunci gerbang? Karena saat itu pun sudah lewat jam 12 malam. Aku beranjak menuju ke jendela. Kubuka tirai jendela kamarku untuk melihat ke arah luar, ke arah gerbang depan. Tapi tidak ada siapapun di depan gerbang. Mungkin sudah ada yang turun kali ya. Baru saja aku menutup tirai, suara belnya terdengar lagi. Siapa sih? Aku membuka lagi tirainya. Kulihat kali ini ada yang berdiri di depan gerbang. Namun bukan ojol karena tidak memakai helm
Ya, seperti seseorang. Ini ada yang bukain gerbang itu. Dia terus-terusan memencet bel itu. Terpaksa, aku pun keluar kamar mes menuju ke gerbang depan. Sampai di gerbang, aku tidak melihat siapa-siapa di depan gerbang itu. Orang iseng kali ya, tengah malam gini mencet-mencet bel. Aneh. Aku pun berjalan kembali ke dalam. Sampai langkah kakiku terhenti. Di halaman mes ini ada sebuah pohon yang cukup besar. Saat itu ku dengar sesuatu. Suara gaduh dari arah pohon besar itu. Dari sudut mataku memang terlihat ada beberapa ranting dan daun yang bergerak-gerak. Seperti ada hewan di atas pohon itu. Refleks ku tengok ke arah ranting dan daun-daun yang bergerak itu. Dan ketika ku... Ya Tuhan, kulihat ada satu sosok yang duduk di ranting pohon besar itu. Kakinya terlihat mengayun-ngayun. Dan itu sosok perempuan memakai baju putih lusuh. Rambutnya terlihat panjang dan agak keriting tak beraturan. Sosok itu duduk, menunduk melihat ke arahku sambil mengayun-ayunkan kakinya. Saya mendengar suara perempuan bersenandung dari sosok itu. Buru-buru aku memalingkan wajahku dan berlari masuk ke dalam mes, menutup pintu dan kembali ke kamar. Aku nyalakan semua lampu kamarku. Aku duduk di depan laptop dengan penuh waspada. Dan tiba-tiba lampu kamarku mati. Hanya laptopku saja yang bercahaya. Dan kini terdengar suara senandung itu di dalam kamarku. Dan dari balik layar laptopku yang menyala cukup terang, di belakang layarnya kulihat sebuah wajah yang terbias dari cahaya laptopku. Wajah sosok perempuan dengan rambut keriting berantakan. Matanya hitam
Mulutnya menyeringai. Terlihat gigi-giginya tajam seperti taring. Aku tak bisa bergerak sama sekali saat itu. Aku pun langsung menutup mataku. Dan kini terasa ada yang memelukku dari belakang. Sangat dingin. Terasa ada kuku-kuku panjang yang mengenai lenganku. Sosok perempuan itu memelukku dari belakang. Selesai suara tertawanya yang menakutkan. Dan ketika itu, entah kenapa, kepalaku semakin lama semakin pusing. Napasku sesak dan aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya aku terbangun, badanku sangat berat dan sakit. Aku pun memaksakan diriku untuk pulang ke rumah ibuku. Sampai di rumah, ibu melihatku cukup khawatir. Dan ternyata ibuku cukup sensitif dengan hal-hal seperti ini. Dia bilang aku ketempelan sosok perempuan. Dia lalu membersihkanku dan mengusir sosok itu agar tidak menempel di tubuhku. Lalu ibuku bilang, inilah alasannya kenapa ibu tidak mengizinkan aku untuk tinggal di mes atau tinggal sendirian. Bisa dibilang, aku ini gampang ketempelan. Dan itu berakibat buruk jika terlalu lama menempel dan kitanya tidak menyadari itu. Beberapa kali sebenarnya ketika aku pulang kerja, ada sesuatu yang menempel padaku. Namun ibu selalu membersihkannya secara diam-diam. Akhirnya aku tahu, aku ini cukup disukai oleh sosok-sosok seperti itu. Dan setelah itu pun aku memutuskan untuk kembali tinggal di rumah saja, untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan terjadi.